Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, wal Mukarram Ayahanda Aba Mujid, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga diampuni oleh Allah. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala cita-cita kita, baik harapan dunia maupun harapan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tercapai, yang belum terwujud, semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya. Yang sudah wafat di antara kita dan keluarga kita, semoga diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassolihah, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli ilmu, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang masih sekolah, semoga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang belum bekerja, diberi pekerjaan yang berkah. Yang belum menikah, semoga diberikan jodoh yang soleh wassolihah. Dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallim kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Saleh bin Hasan Hamid, Al-Bib Abu Bakar Nasir, Bib Abdullah bin Mahsin Al-Tas, wa Bib Husain bin Abu Bakar Idrus, Bib Hasan bin Al-Haddad, wa Kaji Asyib As'ari, Kaji Khalil Abangkal, Kaji As'ad Samsul Arif, Kaji Nur Ali, wa Kaji Ahmad Marzuki, wa Mbah Mamun Zubair, wa Jamil Awliya, wa Laqtab, wa Amjad, wa Tasri Badilai Salihin, wa Jamil Awliya fi hadal bad, Jamil Masyayih Hadal Jamurab, Biruhin Nabi Habib Naqib bin Syahid bin Salim, thumma nari jami'a abaina mahatina jadda-jaddatina kulli tasana hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membaca mengenai hadis dari Wabisah bin Ma'bad Al-Juhani, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Rasul melihat ada seseorang yusolli khalfas saffi, yang sholat di belakang shaf wahdah, sendirian. Jadi Nabi besar Muhammad melihat ada salah seorang sahabat sholatnya nggak bergabung di shaf, akan tapi sendirian di belakang. Fa'amarahu an yu'idas sholata. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi besar Muhammad bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada sholat bagi orang yang sendiri, sholat sendiri di belakang shaf. Dan dalam hadis yang lain, ala dakhalta ma'ahum awijtararta rajulan,
Ketika Nabi melihat ada orang sholat sendirian di belakang, itu Nabi menegur, kenapa kok nggak bergabung di shaf? Atau kenapa nggak narik orang yang di depan agar nemenin di belakang? Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya setan itu adalah musuh manusia. Apabila setan melihat ada orang sholat sendirian, tasallatu alaihi bil waswasah, itu setan leluasa. Sangat mudah setan untuk membuat was-was orang tersebut. Sebagaimana serigala, itu serigala bisa menggondol kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya. Kalau selama dia bergabung dengan kelompoknya, insya Allah selamat. Tapi ketika kambing sendirian, nah itu yang diincar oleh serigala. Nah demikian pula orang kalau sholatnya sendirian di belakang, nah itu yang diincar sama setan. Setan leluasa untuk menggoda dan mengganggu dia. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis ini melarang seseorang sholat sendirian nggak gabung di shaf, baik di belakang sendirian atau di pojok sendirian. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang sholatnya. Nah, maka dari itu ada sebagian para imam ya memegang zahir hadis ini berkata bahwasanya wajib mengulang sholat. Ya, karena Nabi besar Muhammad bersabda, fa'amarahu an yu'idas sholata, yang sholat sendirian di belakang shaf atau di pojok sendirian itu wajib ngulang sholatnya. Ada sebagian imam berpendapat seperti itu. Kenapa? Sebagaimana zahirnya hadis ini. Akan tapi waqal jumhur, berkata jumhur ulama, mayoritas ulama, la tabtulu sholatul munfarid khalfas shaf. Enggak batal sholatnya orang yang sendirian di belakang. Ya. Enggak batal. Adapun mengenai hadis la sholata lil munfaridin khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sendiri nggak gabung di shaf, maksudnya adalah nafyul kamal, nggak sempurna. Nggak sempurna sholatnya orang yang sendirian nggak gabung di shaf, nggak ikut barisan, nggak sempurna. Bukannya tidak sah. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Dengan dalil Nabi besar Muhammad SAW itu tidak memerintahkan Abu Bakrah. Ya, itu Abu Bakrah kemarin juga ya, dia masuk ke masjid, melihat imam udah sholat, dia main ruku aja di sono, di belakang. Ya, kemudian maju dikit. Nah itu Abu Bakrah nggak disuruh ngulang sholat. Akan tapi Wabisa disuruh, tapi riwayat Wabisa itu Nabi besar Muhammad menyuruh mengulang sholat. Nah ini menunjukkan bahwasanya di sini bukannya tidak sah, akan tapi tidak sempurna. Ya. Dan Nabi besar Muhammad ini dokter yang sangat bijak, ya, dokter yang sangat pintar, yang sangat mahir, memberikan obat tergantung, memberikan dosis obat tergantung masing-masing penyakitnya. Jadi semua nggak dikasih sama. Ya, sebagaimana apabila seorang ayah memerintahkan anaknya antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya tentunya tuh beda-beda. Dilihat anak pertama, oh ini mah rajin, ya disuruh ngulang sholat juga dia pasti mau, ya maka disuruh ngulang sholat. Oh nih anak saya yang satunya mah ini udah sholat aja udah untung, disuruh ulang wah nggak bakal mau dia. Ya maka yang ini ya nggak perlu disuruh ulang sholat. Ya, jadi di sini dikarenakan Nabi besar Muhammad ini tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang sholat, akan tapi riwayat Wabisa bin Ma'bad disuruh mengulang sholat, ya kan ada dua bertentangan tuh. Ya sebetulnya tidak bertentangan. Itu menunjukkan bahwasannya sholat di belakang shaf sendirian itu hukumnya tidak batal, tapi tidak sempurna. Ya. Ikut sholat jamaah, tapi kehilangan pahala jamaah. Itu orang sial itu namanya orang sial. Ibaratnya datang
ke suatu tempat lagi bagi-bagi sembako, semua dapat, dia doang nggak dapat lah. Ente kenapa nggak dapat? Emang ente nggak hadir? Hadir, ya, tapi di belakang sendirian. Kan sial yang begitu. Ya. Jadi di sini hadis ini Nabi besar Muhammad memerintahkan kepada kita hendaknya bergabung di shaf, jangan mojok sendirian, jangan di belakang sendirian. Seandainya nggak muat, udah full, ya kita sholat di belakang sendirian, ya dilihat udah nggak ada yang uduk lagi, udah nggak ada yang ikut lagi. Nah, ini bagaimana? Awijatarot tak rojula. Maka kita boleh untuk narik orang yang di depan kita untuk mundur ke belakang. Tapi yang ditarik yang sekiranya paham. Kalau ditarik nggak paham, bisa-bisa berantem. Apa-apaan nanti? Lagi sholat megang-megang narik-narik. Nah, ini kan repot juga nih. Makanya pentingnya belajar. Jadi orang kalau belajar itu, insya Allah dia terjaga dari kesalahan. Ya. Tapi kalau tidak belajar, disadari tidak disadari, maka dia akan salah dalam ibadahnya. Seandainya benar, itu hanya kebetulan saja. Ya. Jadi sunnahnya bergabung ke shaf, akan tapi apabila sudah penuh, maka caranya takbir dulu, Allahu Akbar. Habis takbir Allahu Akbar, ya, maju satu langkah, tawal di depan. Ya, biar dia mundur. Tapi dengan catatan yang ditowel itu paham. Kalau yang ditowel ini belajar, dia bakal mundur. Ya, nemenin yang di belakang. Agar apa? Agar yang di belakang ini hilang kemakruhannya. Agar yang di belakang ini ya tetap dapat pahala sempurna jamaahnya. Tapi kalau kita lihat, wah ini kayaknya nggak ada yang paham ini. Ya udah, mau tidak mau, ya tetap sholat di belakang, ikut pendapat yang mengatakan tetap sah, cuman kurang sempurna. Ya. Nah di sini wakhtalafa, berbeda pendapat. Fiman lam yajid furjatan wala sa'atan fis shaffi. Nah ini ulama berbeda pendapat. Bagi orang yang udah nggak dapat lowong lagi, ini udah rapat semua nih, udah nggak ada lowong lagi untuk maju. Nah ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana nih sikap kita? Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yaqifu munfaridan wala yajdabu ilaihi ahadan. Berdiri di belakang sendirian, nggak usah narik siapa-siapa. Ya, li'annahu law jadaba wahidan la fautu alaihi fadilatus shaffil awal. Karena kalau narik orang yang di depannya, maka yang di depannya akan kehilangan fadilah shaf di depan. Wala auqa al khalal fi shaffi, dan di depan itu akan jadi bolong, ya. Akan tapi waqala aktsarus syafi'iyah, akan tapi berkata kebanyakan ulama syafi'iyah, yajdabu ilaihi wahidan minas shaffi ba'da ihramihi. Tapi pendapat yang kita pegang, ya kebanyakan ulama syafi'iyah ini berpendapat barang siapa yang udah nggak dapat lagi longgar di depan, maka tetap dia takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, dia towel yang di depannya agar apa? Agar mundur ke belakang. Wa yustahabbu lil majdubi an yuwafiqahu, dan sunnah hukumnya yang ditowel hendaknya mundur ke belakang. Kira-kira jelas apa tidak nih? Ya, jadi kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan ketika kita udah nggak ada tempat lagi, udah nggak ada longgar lagi, ya tetap sholat di belakang, takbiratul ihram dulu, baru nanti towel yang ada di depan. Caranya gimana? Ya tadi, maju 1, 2, berhenti, 1, 2, towel. Ya, towel, mundur lagi. Nanti yang di towel itu, dia hendaknya mundur, nemenin orang yang di belakang. Itu gimana, kan ada bolong? Itu darurat. Ya, yang di belakang itu tiba-tiba ada bolong, ya itu udah darurat, udah bukan kemauan kita, akan tapi memang keadaannya seperti itu. Wa qala Ahmad bi karahatil jadbi
Tapi Imam Ahmad berkata makruh narik-narik. Ya, narik orang di depan tuh hukumnya makruh, kata Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, man shalla khalfas sufuf wahdah fa inna sholatahu tammatun mujzi'atun anhu. Imam Malik berkata, barang siapa yang sholat di belakang shaf sendirian, sholatnya tetap sah dan sempurna. Dalilnya apa? Dalilnya kemarin, ya, Abu Bakar sholat sendirian, itu sama Nabi nggak disuruh ngulang sholat. Ini madzhab Imam Malik. Ya, wala yadzabu ilahi ahdan, dan nggak usah narik yang ada di depannya. Wa man jadzaba ahadan liyuqimahu ma'ahu fala yutbi'uhu. Ya, barang siapa ada yang narik untuk mundur ke belakang, maka nggak usah diikuti. Ya. Wa hadza khata'un mimman fa'alahu wa minal ladzi jadzabahu, karena ini adalah sebuah kesalahan bagi orang yang nowel dan juga yang ditowel juga, kalau mundur itu salah. Ini menurut madzhab Imam Malik. Jadi kalau kata Imam Malik, udah nggak usah nowel, tetap aja sholat di belakang, hukumnya tetap sah. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, idza lam yajid furjatan fis shaffi yantadiru hatta yaji'a akhar. Kalau udah nggak dapat tempat lagi di depan, maka tunggu dulu. Ya, tunggu, jangan langsung takbir sampai ada orang yang ikut sholat bersama kita. Fayaqumu ma'ahu. Ya, sampai ada yang nemenin sholat bersama kita. Fa illam yajid ahadan hatta aradal imam ar-ruku'a, tapi udah ditunggu, ternyata nggak ada yang datang lagi ini. Udah nggak ada jamaah lagi, itu jamaah terakhir dia. Dan imam pengen ruku. Maka gimana? Kalau sudah seperti itu, ya jadzabu wahidan minas shaffi ba'da ihrami. Ya, dia takbir nowel yang di belakang, yang di depan untuk mundur ke belakang. Ini madzhab Imam Abu Hanifah hampir sama dengan madzhab Imam Syafi'i. Ya, hanya bedanya kalau madzhab Imam Syafi'i, ya, ketika kita udah di belakang sendirian, dilihat udah nggak ada lagi, udah takbir aja, takbir langsung towel. Ya, tapi kalau madzhab Imam Abu Hanifah, tungguin dulu. Selama imam masih bacaannya panjang, rukuknya masih lama, tunggu dulu. Ya, tunggu sampai ada orang datang. Ketika udah surat terakhir, udah bentar lagi mau ruku, tetap nggak ada yang datang, baru dia takbir, towel yang di depan agar mundur ke belakang. Ya. Ya. Kemudian apa? Fayaqumu ma'ahu li alla yasira murtaqiban lil manhi anhu. Kenapa kok towel yang di depan? Biar mundur ke belakang, ya, agar kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi besar Muhammad bersabda, ala dakhalta ma'hum aw ijtararta rajulan. Ya, ngelihat ada sahabat sholat di belakang sendirian, ditegur sama Nabi, kenapa kok di belakang sendirian? Kenapa nggak gabung di shaf? Seandainya penuh, kenapa kok nggak narik yang ada di depan? Nah, makanya madzhab Imam Abu Hanifah dan madzhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis ini. Ya, Nabi yang memerintahkan tarik yang di depan. Ya, kalau kita nggak narik berarti apa? Kita nggak ngerjain yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya di sini kenapa saya sampaikan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Malik, ya, ini buat wawasan bagi kita, ya, buat wawasan bagi kita bahwasanya dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat. Akan tapi di sini yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena semua hadis diamalkan. Ya, semua hadis diamalkan. Ya, hadis Abu Bakar yang mana tidak diperintah untuk mengulang sholat, ya, itu tetap dipakai. Kemudian hadis riwayat Wabisah bin Ma'bad yang memerintahkan suruh ngulang sholat, itu juga dipakai. Hadis riwayat Tabrani, ya, Nabi memerintahkan untuk narik yang ada di depan, ini juga dipakai. Semua diamalkan oleh Imam Syafi'i. Ya, hadis
yang mengatakan ini kok disuruh ngulang, yang ini nggak disuruh ngulang. Itu maksudnya bagaimana? Itu maksudnya adalah bagusnya. Bagusnya itu diulang. Ya, kalau sholat sendirian di belakang nggak ada temennya, bagusnya ngulang lagi. Tapi seandainya nggak ngulang juga tidak apa-apa. Nah, itu kan semua diamalkan semua. Ya, riwayat itu semua diamalkan. Nah, kalau Imam Malik, ya kalau kata Imam Malik, sholat di belakang udah di belakang aja, nggak usah narik-narik. Ya, itu gimana tuh hadis mengenai Nabi besar Muhammad nyuruh narik? Nah, jadi hadis sahih menurut suatu imam belum tentu sahih menurut imam yang lain. Jadi seperti itu. Jadi di sini kesimpulan dari pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah tolabu i'adati sholati man shalla khalfas shaffi. Ya, di sini hadis anjuran untuk mengulang sholat bagi orang yang sholatnya di belakang sendirian. Kenapa? Wa hikmatu dzalika, kenapa kau disuruh ngulang? Anna man shalla munfaridan khalfas shaffi tasallatu alaihi syaitan. Karena orang yang sholat sendirian di belakang shaf atau di pojokan itu adalah orang yang dikuasai oleh setan. Setan sangat mudah itu untuk ngobok-ngobok dia, untuk bikin was-was dia, sehingga fayusgilu antamamil khusu' wal munajat, dia nggak bisa sempurna untuk khusyuk dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hal idza kana multaqiman fi shaffi, kalau dia gabung di shaf, rapat di shaf, fala yaqwa alaihi syaitanu, maka setan nggak punya kuasa. Setan lemah, dia nggak punya kekuatan untuk berkuasa mengganggu orang yang sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi besar Muhammad, yadullahi ma'al jamaah. Ya, pertolongan Allah itu ada ketika kita berjamaah. Ketika kita berjamaah, kita bersatu, kita kompak, ya, tidak bercerai-berai, di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita memisahkan diri, nggak mau bersatu, nggak kompak, maka apa? Itu nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga pelajaran bagi kita untuk bersatu sesama umat Islam, ya. Jadi sekuat apapun kita, sebanyak apapun kelompok kita, tapi ketika kita bermusuhan, bercerai-berai, maka kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena nggak ada pertolongan dari Allah. Dan musuh akan mudah mengalahkan kita. Tapi meskipun kita sedikit, meskipun jumlah kita nggak banyak, tapi kita kompak, tapi kita bersatu, hati-hati kita satu, ya, di situ kita kuat. Kenapa bisa kuat? Karena ada pertolongan dari Allah. Dan musuh, ya, dibuat haibah, dibuat takut itu untuk mengganggu umat Islam. Ya, kemudian yang kedua, ada musihati sholatil munfarid khalfas shaffi. Ya, tidak sah orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ya, ini khilaf. Ada yang mengatakan sholat sendirian di belakang itu tidak sah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan cuman makruh saja. Ya, di belakang sendirian hukumnya makruh. Dan hadis ini adalah al-hattu ala itmamis sufuf, anjuran untuk merapatkan shaf. Jadi shaf itu harus rapat, harus bagus. Ada pertanyaan di sini? Kita lanjutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian sudah mendengar qomat panggilan salat, famsu ila shalah. Ya, kalau kalian mendengar panggilan salat, baik itu adzan, baik itu qomat, famsu ila shalah, maka berjalanlah ke masjid untuk mengerjakan salat. Wa alaikumus sakinata wal waqar. Wa alaikumus sakinah wal waqar. Ya. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan hendaknya
jalan ke masjidnya as-sakinah, tenang, wal waqar, penuh dengan wibawa, ya, wala tasri'u, jangan buru-buru, jangan sambil lari, jangan tergesa-gesa, ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi kalau mau ke masjid, ya, datangnya jangan lari dan juga jangan tergesa-gesa meskipun itu udah qomat, ya, seperti normalnya kita berjalan saja. Fama adraktum fasallu, yang kita dapat sama imam sholatnya. Kalau kebetulan masih dapat imam, sholat bersama imam, ya. Fama adraktum fasallu, ya. Kalau dapat jamaah sama imam, alhamdulillah ikut sholat, ya. Kalau kita nggak ketinggalan, alhamdulillah kita ikut sama imam. Wa ma fatakum fa'atimu, kalau nanti ternyata ketinggalan rokaat, 1 rokaat, 2 rokaat, 3 rokaat, tinggal fa'atimu, nanti habis salam imam tinggal tambah sempurnakan, ya. Al-makna al-ijmali, makna secara global, al-qadimu ila shalah fil masajid ma'murun bil waqari was sakinati wa adamil isra'i wal iltifat fa huwa fi sholati hukman. Orang yang datang ke masjid untuk sholat itu dianjurkan dengan penuh wibawa, ya. Jadi jalan ke masjid itu udah banyak zikir, udah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke masjid untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah. Jangan sambil main HP, jangan sambil ngobrol, ya. Kalau sambil main HP, Facebookan, WhatsAppan, TikTokan, nanti pas sholat ke bawah tuh, ya, ke bawah. Yang tadi habis di main itu ke bawah. Atau sambil ngobrol ke masjid, ya, nanti itu obrolan sebelum sholat ke bawah di dalam sholat. Intinya bil waqar, ya, penuh dengan wibawa, ya, penuh dengan khusyuk. Hadirkan hati kita zikir, sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakinah, tenang, ya, jalannya yang tenang. Wa adamil isra'i, jangan buru-buru, ya, kecuali ini orang memang jalannya seperti itu, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya. Kenapa? Karena kalau udah tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya apa? Nyampe takbir ngos-ngosan. Betul apa tidak? Kan lari dia lari, atau jalannya agak cepat. Pas takbir bisa gak dibaca? Ini kadang baca nggak nyampe. Kenapa? Udah ngos-ngosan, ya. Untuk baca 1 ayat aja tuh nggak nyampe napasnya. Kenapa? Udah ngos-ngosan, ya. Jadi baca Quran udah nggak enak, baca zikirnya udah nggak enak. Kenapa? Karena sambil ngos-ngosan. Maka itu jalannya yang tenang, ya. Dapat bersama imam, alhamdulillah, ya. Kalau tiba-tiba ketinggalan, tinggal sempurnakan saja, ya. Wal iltifat fa huwa fi sholati hukman. Demikian juga jalan ke masjid jangan banyak noleh, ya. Jadi bayangkan kita udah siap-siap untuk sholat, bayangin ini belum sholat, padahal ini kita belum sholat, itu diperintahkan jangan banyak noleh, ya. Jangan banyak noleh kanan, noleh kiri. Kenapa? Ya, karena yang kita lihat nanti akan mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat kita. Ya, bukan berarti kita nggak negur orang yang ada di kanan kiri, ya, ya tegur siapa, ya tetap tegur siapa. Akan tapi Pak, jangan terlalu nyari tahu, ya, nyari tahu kanan kiri. Ini di luar sholat aja kita udah diperintahkan udah untuk khusyuk, ya, apalagi pas sholat, ya, pas sholat masih toleh. Nah, ini lebih dilarang lagi ini. Kan ada, ya, lagi sholat nengok kanan, nengok kiri, kebiasaan itu, bahkan sampai nengok ke belakang. Ya, hati-hati nih, kalau udah kebiasaan sulit ini untuk dihilangkan. Fa'alaihi an yata'addaba bi'adabil musallin. Hendaknya yang jalan ke masjid beradablah sebagaimana adabnya orang yang sholat, ya, jalan yang tenang, yang tentrem, ya, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan banyak toleh-toleh, jangan banyak ngobrol, jangan sambil main HP, ya.
bagaikan orang yang sholat. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, dari sebelum sholat aja sudah berusaha hadirkan hati kita. Hatta takturu khutahu falahu bi kulli khatwatin yaktuha darajah. Dan hendaknya ya, banyak langkahnya. Semakin banyak langkahnya ke masjid, maka semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini jauh nih kita. Ini kalau nggak buru-buru nanti ketinggalan. Ya, udah santai saja. Ya. Seperti jalannya normal saja, jalan normal. Ya, jangan terlalu pelan juga. Jalan normal kita saja. Ya, karena semakin banyak langkah kita, nanti semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan lari, jangan tergesa-gesa. Bikhilafi malau ata musli'an. Beda hal kalau kita datangnya buru-buru. Ya, jalannya buru-buru, jalannya lari, jalannya tergesa-gesa. Fa inna la yasilu ila shafi illa mutiban. Itu kita nggak bakal sampai shaf melainkan udah capek. Ya, sampai shaf udah capek. Kenapa? Lari. Fala yaqdiru an yatadabbara bi khusu'i qiraatil Qur'an. Maka kalau sudah capek, dia nggak bisa mentadabburi, tidak bisa khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anil isra'i fil masyi ila shalah. Larangan tergesa-gesa jalan ke masjid. Ya. Jadi larangan tergesa-gesa jalan ke masjid. Jadi jalan biasa saja, jangan sambil lari, jangan sambil tergesa-gesa. Yang kedua, al-hattu ala ta'anni wal waqari halal maji'i ila shalah. Dianjurkan jalan dengan tenang, penuh wibawa ya ketika datang ke masjid untuk sholat. Yang ketiga, usulu fadilatul jamaah bi idraki ayyi juz'in minas shalah. Di sini hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwasannya selama kita dapat bagian bersama imam, maka kita dapat pahala jamaah. Selama masih kebagian rakaat bersama imam, maka kita masih kebagian jamaah. Bahkan kita kebagian tahiyatnya saja tetap kebagian pahala jamaah. Selagi itu imam belum salam, ya kita Allahu Akbar, kita duduk, ya duduk, dapat duduk bersama imam, tetap dapat fadilah jamaah. Ya. Yang keempat, masru'iyatu dukhul makmum al imam fi ayyi halin wajadahu 'alaiha. Ya. Ini dianjurkan ketika makmum datang, ya langsung gabung bersama imam. Posisi imam berdiri, gabung berdiri. Posisi imam lagi duduk, gabung pas duduk. Posisi imam lagi sujud, gabung pas sujud. Ya, kalau dapat ruku bersama imam, dapat rakaat. Nggak dapat ruku, berarti apa? Nggak dapat rakaat. Ya. Jadi intinya, lihat imam lagi berdiri, ikut berdiri. Imamnya udah duduk, ya udah gabung pas imam duduk. Pas kita duduk ternyata imam sujud, langsung sujud. Tapi rakaat itu nggak dihitung. Kenapa? Karena kita nggak dapat ruku bersama imam. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Ma adrakahul makmum ma'al imam wa awwalu sholati. Yang didapati makmum bersama imam itu awal sholat dia. Itu rakaat pertama bagi dia. Tadi sholat maghrib misalnya, ya dapatin imam udah rakaat ketiga, dia baru masuk takbir. Ya itu rakaat ketiga, itu rakaat pertama bagi dia. Tapi langsung aja baca Fatihah, nggak usah baca doa iftitah. Kenapa? Baca doa iftitah khawatir nanti Fatihahnya nggak kubar tuh. Ya kenapa? Karena sudah rakaat ketiga, langsung baca saya Fatihah. Ya, dapat selesai Fatihah, alhamdulillah. Nggak dapat imam ruku, udah ikut ruku. Fatihah kita sudah ditanggung sama imam. Dapat rakaat tuh kita. Ya, kenapa? Karena dapat ruku bersama imam. Selanjutnya, itmamu ma fatal ma'mumu minas sholati ba'da sholatil imam litukmilah sholatahu. Ya. Kemudian yang tertinggal dari makmum,
Ya, dapetin imam udah rakaat kedua tadi pas sholat maghrib. Ya, atau dapetin imam masih udah rakaat ketiga. Ya, nanti tinggal kurangnya tinggal disempurnakan. Yang kurang 1 rakaat nambah 1. Yang kurang 2 rakaat nambah 2. Yang dapatnya imam udah duduk di rakaat ketiga, ya berarti apa? Nambah 3. Ya. Baik, jelas Pak ya? Jadi sholat seperti itu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, jadi ini udah belajar, hendaknya kita praktekin. Ya, kalau ada di kanan kiri kita sholatnya renggang, rapetin. Ya, tarik biar rapat dari tengah. Ya, yang di kanan ke kiri, yang di kiri ke kanan, rapetin dari tengah dulu. Jangan bikin sop pojok. Ya, jangan ada renggang. Kalau ada renggang, apa kata Nabi? Aku melihat itu ada setan nyelip di renggang-renggangan itu. Ya, jadi bikin rapat. Kemudian juga kalau ada yang nggak lurus, ingetin biar lurus. Kadang ada aja tuh, ya kakinya nginjeknya di karpet yang kedua. Ingetin tuh, maju semua, kaki harus lurus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.